Halo sahabat Mas Tani Nusantara. Kali ini kita kembali lagi ke channelnya Mas Tani Nusantara. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang dan juga memberikan informasi terkait dunia pertanian dengan cara memberikan like apabila menyukai video dan juga memberikan subscribe apabila ingin mengikuti terus video dari Mas Tani Nusantara. Kali ini seperti yang ada di kamera, saya menunjukkan kebun saya yang dengan sistem tumpang sari dengan tanaman stratifikasi, ada jagung, ada bengkoang, dan juga ada ketela, serta ada juga cabai. Oke, kali ini saya akan menunjukkan dan juga memberikan informasi edukasi terkait dengan bengkoang. Ya, teman-teman, bengkoang itu kira-kira termasuk buah atau umbi-umbian? Nah, ini yang seringkali jadi pertanyaan ya kawan-kawan semuanya. Tapi bukan untuk membahas itu. Kali ini saya membahas tentang bagaimana menanam, merawat, dan juga menghasilkan bengkoang yang memiliki umbi yang besar ataupun buah yang besar. Nah, kalau menurut saya bengkoang atau besusu ini merupakan umbi yang umbinya itu bisa dijadikan buah. Wah, bingung ya? Pasti bingung kan ini. Nah, kalau buahnya sendiri sebenarnya ada biji ya. Ada bengkoang itu menghasilkan biji dari proses buah, proses dari proses bunga terus menghasilkan biji. Nah, bengkoang itu ada dua hal yang dihasilkan, satu biji, yang kedua adalah umbi. Nah, ini harus dipilih salah satu, karena nanti kalau dipilih dua-duanya biasanya akan kalah salah satunya. Nah, biasanya kalau bengkoang ini dibiarkan saja dan menghasilkan bunga terus berbuah, biasanya umbinya itu tidak besar dan juga tidak seenak kalau fokus terhadap umbinya. Nah, jadi kalau kalian teman-teman ini menanam bengkoang, maka trik untuk mendapatkan umbi yang besar itu adalah dengan cara memangkas. Jadi harus telaten untuk memangkas cabangnya. Karena apa? Semakin banyak daun, maka nutrisi itu tidak terfokus pada buah dan dia akan lebih fokus untuk menghasilkan banyak daun dan juga menghasilkan banyak bunga, sehingga nanti fokusnya adalah biji. Kalau teman-teman ini memangkas, nanti daunnya sedikit, maka bengkoang ini akan tersistem untuk fokus pada umbi sebagai cadang makanannya. Jadi nanti umbinya akan semakin besar, semakin renyah, enak rasanya, manis ya. Nah, berikut nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana memangkas bengkoang ini. Nah, kita tahu bengkoang ini memiliki pohon yang menjalar seperti umbi-umbi pada umumnya ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini adalah bengkoang sudah mungkin 1 bulanan. Nah, cara ini ketika dibiarkan ini akan semakin menjalar, semakin banyak. Pertama, kalau tidak dipangkas, dia akan mengganggu jagung, mengganggu cabai, mengganggu mungkin pohon ketela. Nah, selanjutnya kalau ini tidak dipotong juga, ini akan lebih besar, lebih banyak daunnya dan juga menghasilkan biji. Sedangkan buahnya, karena kita akan menghasilkan buah, maka kita harus fokus pada buahnya. Maka secara rutin, secara periodik juga ya, ini harus dipangkas. Kira-kira adalah kita sisakan saja beberapa daun saja, tidak usah banyak-banyak. Selebihnya ini kita pangkas. Nah, ini karena memang kuat ya. Nah, karena memang kuat, jadi memang perlu gunting yang tajam. Ini gunting pakai gunting tawan. Nah, kalau bisa ini harus tipis, memang salah gunting ini. Gunting taman yang tipis, bukan yang tebal. Ini buat batang sebenarnya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menghambat laju pertumbuhan daun
dan fokus pada nutrisinya disimpan pada umbi, sehingga nanti kita bisa memanen umbinya. Nah, berbeda dengan kawan-kawan yang mungkin fokus tujuannya adalah menghasilkan bijinya sebagai bibit, sebagai bibit. Nah, maka pilih umbi yang paling baik, umbi yang bagus bentuknya, hasilnya besar, itu sebagai induk. Nanti dibiarkan saja agar besar, semakin banyak daunnya, semakin banyak bunganya, dan juga menghasilkan banyak buahnya ataupun bijinya. Nah, itu yang kita hasilkan untuk pembibitan. Kalau untuk pembesaran untuk dipanen dijual untuk sebagai umbi, maka nanti dipangkas daunnya. Terima kasih, begitu ya kawan-kawan semuanya. Ini kurang lebih berapa liter gitu untuk menanam satu petak ini. Bisa dicoba di lahannya kawan-kawan semuanya mumpung musim penghujan. Biasanya ini umbi bengkuan ini itu panen sekitar 6 bulan. Jadi ketika saat ini sudah panen, ini bulan November kemarin, mungkin sekitaran mau puasa nanti panen sekitar 6 bulan selama satu musim penghujan. Sebelum musim kemarau ini sudah bisa dipanen. Terima kasih kawan-kawan semuanya ya. Nanti silahkan mencoba, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih.